Episode 3936-3940. Tidak dibutuhkan. Namun, Kaisar Sing melambaikan tangannya sedikit dan berkata, tidak masuk akal untuk meningkatkannya. Kekuatan susunan batas Dugu Ye dan Ye Yu semuanya kelas 1. Tidak masuk akal untuk memblokirnya. Selama kita mempertahankan situasi sebelumnya dan menundanya untuk jangka waktu lain. Lihat ke belakang, aku akan memberitahu yang kedua dan ketiga. Ya, Ye Yusi dan Dugu Ye merasa bahwa meskipun Kaisar Yuan menggunakan caranya untuk melarang alam di surga ke-9, dia tidak dapat melakukan ini sendirian. Terlebih lagi, Kaisar Yuan tidak berada pada puncak kekuatannya pada saat itu. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang itu dan diam-diam meningkatkan larangan di surga ke-9, mereka juga menebak-nebak. Beberapa Kaisar Surgawi adalah yang paling mungkin. Perlahan, Dixing berkata lagi, kali ini jarang sekali bisa semeriah ini. Saya tidak tahu apakah yang kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh akan berpartisipasi. Saat ini, yang lama 5 dan 8 tidak bisa tunggu untuk bergerak. Mereka semakin bersemangat untuk mendambakan reruntuhan suci Xiaoyao. 7 angka, sekarang dengarkan. Mu Qingyu membuat keributan kali ini. Dia baru saja memberitahu semua orang bahwa ini adalah ladang Shuro yang aku dirikan untuk putraku. Jika kamu cukup berani, datang dan lihat apakah itu putraku atau Changlan Tianjiaomu. Karena pos perang sangat jelas, bermainlah dengannya. Gerbang Seng Xuan yang berusia 5 tahun dan Fei Huang Shenzong yang berusia 8 tahun, keluarga tulang Tianjiao dan keluarga jiwa Tianjiao, keempat sisinya semuanya untuk Mu Yun kali ini. Jika anak ini tidak mati, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan bekerja lebih keras. Petik 2. Tuan Tiandi tidak tahu. 6 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao akan membunuh Mu Yun kali ini. Sebelumnya, keluarga Xiao kehilangan banyak muka. Oh, Kaisar Sing sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, bagus sekali, hanya saja. Petik 2. 6 keluarga yang meninggalkan keluarga Ye pada tahun-tahun itu rapi. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Begitu ucapan ini keluar, ketujuh orang itu mengubah penampilan mereka. Yang mulia berarti, sulit untuk mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Kaisar Sing berkata lagi, Mu Qingyu memiliki banyak sarana. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, aktivitasnya tidak berkurang. Sejujurnya, saya sangat mengagumi pria ini. Kaisar Sing menghela nafas dan mulai berbicara perlahan. Ye Xiaoyao God Emperor, kamu Yusi terjebak. Tampaknya Mu Qingyu tidak dapat kembali ke langit, dan kamu orang-orang di reruntuhan suci Xiaoyao baru saja selamat. Tapi, orang ini, di satu sisi, dia menunggu akhir dari putranya IX di dunia manusia. Di sisi lain, dia menghitung Kaisar Yuan sampai dia mati, dan Ye Yusi keluar dari masalah. Di sisi lain, dia bertindak di antara pasukan utama kelas 1. Pada saat ini, salah satu dari 7 berkata, Tuan Tiandi mungkin mengagumi Mu Qingyu. Terlihat tinggi, Kaisar Sing tertawa dan berkata, saya masih merasa meremehkannya. Di antara kalian, siapa lagi selain si Wandan? Ye Yusi terjebak. Jika bukan karena Mu Qingyu, kamu Yusi tidak akan bisa keluar dari masalah. Jelas, klan Ye secara bertahap menurun selama bertahun-tahun. Mungkin setelah beberapa saat, 6 keluarga mau tidak mau menelan klan Ye. Tapi sebenarnya, petik 2, selama bertahun-tahun, kalian memiliki hubungan dekat dengan Istana Dewa Es di surga keempat di bawah yurisdiksi lelaki tua keempat. Dapat dikatakan bahwa mereka mengenakan celana. Selain itu, 10 keluarga naga jatuh dengan jatuhnya Zulong dan kamu Xiaoyao, dan hubungan antara kamu dan 10 keluarga naga runtuh. Tapi sekarang, keluarga naga pengguncang laut dan keluarga Taigu, Yanlong masih sangat mendukung Ye. Jika bukan karena Mu Qingyu, mengapa mereka melakukan ini? Apakah ini kebangkitan klan Ye itu sendiri? Lelucon. Selain itu, keluarga Phoenix, debu es Phoenix yang menderu-deru, juga tidak jelas dengan Mu Qingyu. Sekarang, 8 ras kelas 1 teratas, jiwa dan tulang, jatuh ke tangan keluarga kaisar kita. Namun, Zhou, Qilin, Titan, dan Wuling bersifat ambigu. Selain beberapa pasukan teran lainnya dan kekuatan dari semua kelompok etnis, mereka bukanlah pasukan kelas 1 teratas, tetapi mereka juga memiliki kekuatan pasukan kelas 1. Ada begitu banyak, saya tidak tahu siapa mereka adalah. Begitu kata-kata ini keluar, ketujuh sosok itu tercengang. Apakah Mu Qingyu benar-benar kuat?
Pada masa itu, ayahku dan Ye Xiaoyao sama-sama berkomentar bahwa pria ini adalah seorang pria seperti putra wajah. Apa yang dimaksud dengan putra wajah? Sederhananya, bahkan jika Mu Qingyu berbaring diam, dia mungkin menjadi manusia seperti penguasa dunia. Inilah manusia, anak Mi, bahkan surga pun peduli. Petik 2. Jika bukan karena putranya yang mencari peluang lebih besar, dia akan menjadi kaisar ilahi. Meskipun itu adalah pujian, kata-kata Kaisar Sing mengandung keengganan dan kecemburuan yang kuat. Dalam hidupnya, dia pergi bersama angin dan air. Sebagai putra Kaisar Dewa, dialah yang paling berkuasa dan selalu menarik perhatian publik. Untuk paruh pertama hidupku, selalu. Namun, sampai Mu Qingyu muncul, segala sesuatu tentang dirinya tidak terlihat begitu mempesona. Meski tidak mau, apa yang bisa kita lakukan? Saat itu, semua kalangan percaya bahwa Mu Qingyu adalah kaisar manusia, nomor 2 setelah dua dewa, namun bintang kaisarnya diabaikan dan tidak mau. Namun, 9 kaisar bergandengan tangan untuk memburu Mu Qingyu dan Kamu Yusi. Apakah hasilnya? Mu Qingyu melarikan diri dan Kamu Yusi ditangkap. Kaisar Sing tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa melampaui Mu Qingyu dalam hidupnya. Terkadang, dia tidak mau mengakuinya, tapi dia harus mengakui bahwa perasaan ini tidak bisa diterima olehnya. Baiklah, Kaisar Sing melambaikan tangannya dan berkata, saya meminta Tianning pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao. Tuan Yao Guang, saya mendengar bahwa Anda mempunyai seorang putra. Sekarang dia juga berada di surga. Namanya adalah, beritahu yang mulia, Sun Ze. Ya, Sun Ze. Kaisar Sing berkata sambil tersenyum, anak ini luar biasa. Aku akan menjaganya dengan baik. Mungkin aku bisa menggantikanmu di masa depan. Kali ini, biarkan dia pergi bersama. Hanya ada satu tujuan, bunuh Mu Yun dengan cara apapun. Begitu dia mengatakan ini, penguasa cahaya gemetar segera membungkuk dan berkata ya. Pemimpin Istana Tiansu, pemimpin Istana Tianxuan, pemimpin Istana Tianji, kalian bertiga masih memperhatikan baik-baik hal-hal di surga ke-9. Saya ingin mengetahui setiap gerakan Ye Yusi. Selain itu, lebih banyak berkomunikasi dengan pihak kedua dan ketiga. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda bisa mendapatkan kembali kendali atas surga ke-9. Ketiga penguasa istana membungkuk dan mengangguk pada saat itu. Tuan Istana Tianquan, Tuan Istana Yuheng, Tuan Istana Kaiyang, dan lainnya terus menanyakan tentang reruntuhan medan perang kuno di surga pertama. Kaisar Sing bergumam, medan perang kuno di gurun tersebar di antara bola langit di dunia Changlan. Medan perang itu sangat luas dan tak terbatas, dan rahasianya, tak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa lebih lambat dari Mu Qingyu. Patuhi perintahnya. Kaisar Sing berkata lagi, goyangkan lampunya, Yang Mulia, Anda akan terus menangani semua masalah di Istana Xingshan. Ya, pada saat Kaisar Bintang, sosok itu berangsur-angsur menghilang dan berkata perlahan, masing-masing dari mereka memiliki pekerjaannya, pergi. Istana Xingshan, penguasa surga pertama dan 7 penguasa istana semuanya adalah orang-orang terkenal. Tiansu, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang dan Yao Guang adalah nama dari 7 istana. Setelah ke-7 istana menjadi penguasa istana, mereka akan mengambil nama ke-7 istana tersebut sebagai namanya dan tidak lagi memiliki nama sendiri. Ini adalah pemerintahan Istana Xingshan dan pemerintahan Kaisar Xingtian. Dunia Changlan yang luas hanyalah 9 alam surgawi, yang berisi puluhan juta ras dan miliaran makhluk. Di antara 9 alam surgawi, jumlah umat manusia adalah yang terbesar. Bahkan di Kerajaan Naga, Kerajaan Phoenix, dan Kerajaan Titan, umat manusia juga memiliki proporsi yang besar. Meskipun begitu banyak makhluk yang hidup di dunia Changlan yang luas masih penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak ada habisnya. Hal ini berlaku untuk reruntuhan medan perang gurun. Pada awalnya, reruntuhan medan perang gurun secara tidak sengaja ditemukan oleh para seniman bela diri di Changlan. Kemudian, mereka menemukan pintu masuk ke reruntuhan medan perang gurun di ruang waktu yang padat. Dengan munculnya reruntuhan medan perang gurun yang terus-menerus, orang-orang semakin mengenal tempat-tempat ini. Ini adalah tanah kuno sisa dari masa banjir dan kelaparan. Antara ruang dan waktu, ini menarik dan diinginkan. Di reruntuhan gurun, apapun bisa terjadi. Tubuh dan kematian lenyap atau sejahtera. Di atas reruntuhan suci Xiaoyao,
monumen yang menutupi langit secara bertahap ditarik kembali pada saat ini. Namun jika Anda terbang ke tempat yang tinggi, Anda masih bisa melihat beberapa pintu masuk peninggalan belum hilang. Namun, kini tampaknya tidak ada lagi rasa penindasan yang mengerikan seperti dulu. Dengan masuknya orang secara terus-menerus dari semua sisi, panas reruntuhan semakin tinggi, dan semakin banyak orang datang ke reruntuhan suci Xiaoyao. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Mu Yun dan orang lain yang telah memasuki reruntuhan. Reruntuhan medan perang kuno, di antara hutan pegunungan. Mu Yun, kamu Jingtian, kamu Xiang dan yang lainnya muncul pada saat ini. Ribuan master berkumpul dan terlihat sangat spektakuler. Saat telapak kaki mereka menginjak tanah pegunungan, mereka sungguh lega. Meski pintu masuknya tampak tenang, siapa yang tahu apa yang akan dihadapi setelah memasuki wilayah rahasia. Kirim tim untuk menjelajah. Ye Xiang memesan langsung. Segera, sebuah tim kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang, total lebih dari 10 tim, berangkat langsung. Ye Jingtian, Ye Xiang, Ye Fu, Ye Yi dan Mu Yun juga berkumpul satu demi satu. Setiap peninggalan medan perang gurun berbeda. Kita harus berhati-hati agar tidak ceroboh. Kali ini, kami fokus pada pengalaman. Tentu saja, kami mencari rahasia di beberapa situs bersejarah di gurun, seperti Jiejue, Jieki, Jiedan dan bahan alam serta harta karun bumi lainnya. Tentu saja, yang penting adalah meningkatkan budidaya kita. Kata-kata Ye Xiang jatuh, tetapi Ye Jingtian berkata, pintu masuk ini membatasi masuknya wilayah Rongtian. Kamu bilang kita berdua berada di 9 tingkat wilayah Tongtian. Bagaimana jika kita ingin dipromosikan? Rongtianjing mendominasi jalan lebih dari 500 meter. Saudara Jingtian, meskipun Anda mendominasi jalan hampir 500 meter, sulit untuk melewati penghalang ini. Mungkin Anda belum menerobos ketika kami akhirnya harus pergi. Ye Yi tersenyum dan berkata, bocah bau, apakah kamu ingin berkelahi? Ye Xiang berkata, pintu masuknya adalah reruntuhan suci Xiaoyao, dan pintu keluarnya mungkin tidak ada di sana. Pokoknya selanjutnya hati-hati dan jangan membuat kesalahan. Ya, sementara beberapa orang berdiskusi, selusin tim tiba-tiba berbalik, melihat pasukan besar dan berteriak putus asa. Berlari. Ye Jingtian menggaruk kepalanya dan berkata dengan heran, untuk apa kamu lari? Saat berikutnya, saya melihat lusinan sosok di belakang sekelompok lebih dari selusin orang di pegunungan. Sosok-sosok itu, sangat besar dan tingginya ratusan kaki, berlari kencang seperti bukit, perlahan mendekat, dan bumi yang berguncang mulai berguncang. Bersiaplah, temui musuh. Ye Xiang langsung berteriak pada saat itu. Binatang besar itu, dengan tubuh seperti gunung, anggota badan yang kuat, rambut beruban, akar seperti duri baja, dan sepasang mata, dengan cahaya hijau redup, tampak seperti serigala liar, tetapi lebih mengerikan dari serigala liar. Apa ini? Tidak, aku tidak tahu. Seharusnya itu binatang serigala, tapi aku tidak tahu yang mana. Saat ini, mereka semua bersenjata dan siap. Ribuan orang adalah penguasa alam surga, dan bisakah mereka takut pada hampir 100 serigala dan binatang ini? Oh, namun, tiba-tiba, binatang serigala pertama yang tingginya hampir 300 kaki itu melompat dan memotret langsung dengan satu cakarnya. Bang! Dalam sekejap mata, 3 tim hancur. Di antara ketiga tim tersebut, ada yang merupakan pencak silat melintasi angkasa. Namun, di bawah cakar binatang serigala, hampir tidak ada kemampuan untuk melawan, dan dia langsung dibunuh oleh cakar tersebut. Xiang! Ye Jingtian gemetar dan berkata, sebaiknya kamu lari. Saya pikir saudara Jingtian ada benarnya. Ya, saat ini, mereka saling memandang. Satu tamparan menewaskan lebih dari selusin penguasa wilayah tersebut. Kekuatan binatang serigala takut memiliki tingkat wilayah Rongtian. Mereka memiliki ribuan orang. Di hadapan hampir 100 serigala dan binatang buas, bahkan jika mereka terbunuh seluruhnya, diperkirakan lebih dari setengahnya akan hilang. Begitu saya memasuki gurun, saya tidak melakukan apapun. Saya membunuh lebih dari separuh pasukan dan kuda saya dan bermain bola. Menarik. Ye Xiang minum dengan keras. Ribuan orang segera mundur. Namun, saat ini, ada suara gemuruh di belakang kerumunan. Saya melihat ratusan serigala dan binatang terbang di belakang, seolah menghalangi jalan semua orang untuk kembali. Aku, Hari. Saat ini, Ye Jingtian meneriakkan makian. Di sisi kiri dan kanan,
mereka melarikan diri secara terpisah. Jumlah orangnya terlalu banyak, sehingga mudah menjadi sasaran. Ye Xiang membuat keputusan cepat dan berkata, ayo kita kabur dari sini dulu, lalu cari cara untuk berkumpul. Bagus. Ya, saat ini, ribuan orang berpencar dan pergi ke segala arah. Banyak orang yang berlari pelan-pelan dan langsung hancur berkeping-keping di bawah cakar serigala. Kekuatan teror tersebut membuat mereka mengerti bahwa meskipun mereka bersatu, mereka hanya akan mati. Saat ini, cara terbaik adalah membubarkan diri dan melarikan diri. Mu Yun dan Xiao Yuner selalu bersama. Pada saat ini, pakaian Dewa Kuning pucat muncul di permukaan tubuh. Kecepatan menggiring awan hampir bisa mengejar mereka yang mengolah seni bela diri di Tong Tianjing. Bersama Xiao Yuner, kecepatannya tidak lambat. Di belakang, selusin serigala dan binatang mengejar mereka dan tidak pernah menyerah. Setelah berlari ribuan mil, lebih dari selusin serigala dan binatang di belakang tidak dapat mengejar, sehingga mereka harus menyerah. Mu Yun dan Xiao Yuner berhenti di gunung yang tinggi dan melihat sekeliling. Ada tanah datar, tidak ada krisis. Mereka berhenti begitu saja. Ini reruntuhan gurun. Xiao Yuner mengendurkan napas, baru saja masuk, dia dikejar dan melarikan diri. Saya pernah memasuki reruntuhan surga ketujuh. Meskipun berbahaya, saya tidak dikejar oleh binatang sekuat itu. Mu Yun berkata lagi, pertama, cari cara untuk bertemu Ye Xiang dan Ye Jingtian. Ya, saat mereka berbicara, mereka bangkit dan ingin pergi. Baru saja siap untuk memulai, di kejauhan, beberapa gelombang nafas, gerakan mikro ruang angkasa, sekitar selusin orang dalam satu tim, pada saat ini, bergerak ke satu arah. Mu Yun dan Xiao Yuner buru-buru berhenti untuk menutupi nafas mereka. Setelah lebih dari selusin orang pergi, mereka muncul kembali. Itu dari keluarga Xiao. Xiao Yuner berkata langsung, pemimpinnya adalah Xiao Xie. Ini tidak seperti mengembara tanpa tujuan. Ini seperti berkumpul dengan seseorang. Pergi dan lihat. Mu Yun segera berkata, jangan pergi mencari Ye Jingtian dan mereka. Saya diserang oleh serigala dan binatang buas. Sekarang semua orang pergi ke segala arah. Tidak mudah menemukannya. Saya tidak akan menemukannya terlebih dahulu. Mu Yun berkata, jika orang-orang dari keluarga Xiao menemukan sesuatu, aku tidak akan keberatan dengan tangan mereka. Mendengar ini, Xiao Yuner tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu sekarang berada di surga tingkat 8, dan aku hanyalah surga tingkat pertama. Apakah kamu yakin kita bisa yin mereka? Mu Yun dengan lembut mencubit pipi Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, percayalah, kawan. Aku tidak bodoh. Betapa kuatnya mereka, kami akan mundur. Tapi jika itu hanya Tong Tianjing tingkat pertama dan kedua, aku tidak keberatan membunuh orang dan barang. Menindas wanita dan anak perempuanku bukanlah sebuah tantangan. Membunuh beberapa Xiao Tianjiao dapat memadamkannya. Xiao Yuner mengangguk. Dua orang saat ini, jalan lurus. Sepanjang jalan, saya mengikuti dan maju ribuan mil. Di depanku, selusin orang perlahan-lahan jatuh dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, belasan orang sampai di sebuah gunung. Saat ini, di kedalaman pegunungan, di antara pegunungan yang terhubung secara vertikal dan horizontal, ada lebih dari selusin orang yang menunggunya saat ini. Xiao terdegradasi. Pria pertama, melihat kedatangan Xiao Xie, terlihat sedikit senang dan berkata sambil tersenyum, aku hanya memberitahumu, tapi yang lain tidak memberitahuku. Lihatlah lebih dekat pemuda itu. Pada saat itulah Mu Yun melihat Xiao Han di Istana Kaisar Kuning ketika dia tiba di reruntuhan suci Xiao Yao. Saat itu, Xiao Han mengikuti Xiao San tua dari keluarga Xiao. Mu Yun tidak menyapa, tapi dia juga ingat orang ini. Ini mungkin ranah ganda dan tiga dari Tong Tian. Biarkan aku datang jauh-jauh, Xiao Han. Jika tidak ada hal baik, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir, Xiao Han kini memimpin Xiao diasingkan ke beberapa gunung. Seperti yang kamu tahu, ayahku mengelola rumah harta karun berkebangsaan Xiao kami. Sebelum keberangkatan ini, dia memberiku hal yang begitu baik. Kata Xiao Han sambil melambaikan telapak tangannya. Di telapak tangannya, sebuah cakram muncul. Pada dis tersebut, simbol tulisan tangan yang rumit diukir. Di tengah piringan terdapat sebuah penunjuk, seperti kompas bintang. Seluruh cakramnya berwarna emas, dan bagian tepinya berwarna emas tua, yang sangat bersinar. Mencari kompas Dewa Emas. Pada saat ini, Xiao yang terdegradasi mengubah pandangannya dan berbisik,
ini adalah senjata batas kelas 8 dari keluarga Xiao kita. Hanya Rong Tianjing yang memenuhi syarat untuk meminjamkannya. Kamu, lihatlah keributanmu. Petik 2. Xiao Han berkata sambil tersenyum, ayahku mengurus pavilion harta karun dan mengeluarkannya untukku. Setelah cobaan ini, kembalikan saja. Apa yang kamu takutkan? Benda ini bagus. Kamu bisa mendapatkannya jika kamu mencarinya. Ini unik untuk keluarga Xiao. Bagaimana kalau kamu bekerja sama denganku? Kami berdua, dengan orang-orang yang dapat diandalkan, sedang mencari beberapa tempat kuno di peninggalan ini selama kali ini. Jika kita beruntung dan menemukan alat pembatas tingkat 8 dan pil pembatas, kita akan menghasilkan banyak uang. Jika Anda dan saya keluar kali ini, kita akan mencapai 9 tingkat surga selanjutnya, kita juga keluarga Xiao. Orang-orang yang memiliki posisi tinggi. Dalam pasukan kelas 1, level Hua Tianjing dan Tong Tianjing bukanlah level tinggi. Hanya ketika Anda mencapai Rong Tianjing barulah tingkat tinggi yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, degradasi Xiao pun ikut tergerak. Sepertinya ayahmu menaruh harapan besar padamu. Jika ada yang mengetahuinya, itu kejahatan besar. Sekalipun ayahmu ada di surga, dia akan dihukum berat. Xiao yang terdegradasi mengangguk dan berkata, kalau begitu, jika kita bisa, mungkin kamu dan aku akan menjadi Tianjiao teratas di keluarga Xiao kita. Bukankah karena Xiao Yunchen dekat dengan Rong Tian? Mari kita bertengkar hebat kali ini. Bagus. Mereka berkata dan sampai di sebuah gunung. Xiao Han memegang kompas pencari emas di tangannya dan berkata, ketika saya lewat, ada gerakan pada kompas pencari emas, jadi saya berhenti di sini. Akhirnya, saya menemukan ada masalah dengan gunung itu. Di kaki gunung, saya menemukan jalan yang bisa masuk jauh ke dalam gunung, tapi saya terjebak oleh gerbang batu. Dengan itu, Xiao Han membawa Xiao yang terdegradasi dan lebih dari 20 orang lainnya ke dalam gua. Saat ini masih ada 2 penjaga di luar gua. Ini dia. Pada saat ini, di gunung yang tinggi, Mu Yun dan Xiao Yuner sedang merangkak di tanah dan melihat ke kaki gunung. Xiao Han dan degradasi Xiao bercampur menjadi satu. Kata Mu Yun sambil tersenyum, sepertinya Xiao Han menemukan sesuatu dan memberitahu Xiao tentang degradasi. Adapun keluarga Xiao, semua orang tidak berpikiran tunggal. Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, keluarga Xiao telah berkembang selama hampir 1 juta tahun. Seberapa kuat warisannya? Ada ribuan anak-anak Xiao, dan beberapa keluarga dan seniman bela diri yang direkrut oleh keluarga Xiao sangat kompleks di dalam dan di luar. Adalah normal untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dan kekuasaan di antara beberapa pembuluh darah. Sudah, terlambat. Mu Yun berbisik, memang, keluarga itu besar dan bisnis itu besar, itu saja. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, putra-putriku akan pusing jika mereka bersaing memperebutkan kekuasaan dan kekuasaan karena gembalaku terlalu kuat. Petik 2. Kamu banyak berpikir. Mu Yun berkata dengan serius, tentu saja, dalam hidupku, Mu Yun ingin menjadi kaisar dewa terkuat, kaisar dewa tanpa akhir, yang tertinggi. Tidak ada yang bisa hidup di atasku. Bagi diriku sendiri, alam ini tidak ada habisnya dan tidak ada batas atasnya. Para penggembala harus menjadi yang terbesar di dunia di masa depan. Putraku, yang berani memperjuangkan kekuasaan dan kekuasaan, aku tampar mereka sampai mati dan jatuhkan mereka. Xiao Yuner mendengar pidatonya, tapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mudah untuk dikatakan, melihat hujanmu dan awan danmu, saya hampir tidak bisa berjalan. Saya berharap saya bisa memegangnya di tangan saya setiap hari. Bertarung, bersedia. Saat ini, degradasi Xiao Han dan Xiao memasuki gua. Mereka sudah lama membakar dupa dan tidak ada gerakan. Mu Yun tidak lagi banyak bicara, dan berkata, bersiaplah untuk melakukannya. Ya, saat ini, kedua pria itu melintas dan menghilang. Saat berikutnya, Xiao Yuner berdiri tegak dan muncul di depan gua. Siapa? Itu kamu. Ketika kedua murid itu melihat Xiao Yuner, mereka berkata dengan hati-hati, Xiao Yuner, kamu telah mengkhianati keluarga Xiaoku dan pergi ke keluarga Ye. Apa yang kamu lakukan di sini? Membunuhmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini. Itu Mu Yun. Memegang sisa pedang, tubuh Mu Yun langsung melesat dari belakang mereka. Cahaya pedang jatuh dan 2 sosok jatuh ke tanah pada saat itu. 2 orang dengan sifat rangkap 3 sangat sombong. Mu Yun mengambil kembali pedangnya, menelan dan memurnikan darah di tubuhnya,
dan dua prajurit rangkap 3 itu penuh energi dan semangat. Namun, bagi Mu Yun, yang sekarang berada di alam beruas 8, manfaat yang dibawa oleh kedua murid rangkap 3 ini terlalu kecil. Masuk, Mu Yun sekarang di depan, Xiao Yuner di belakang, dan memasuki gua. Perjalanan yang panjang, jiwa yang tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Lorong ini terbuat dari batu hitam. Merupakan lorong melengkung dengan tinggi 1 kaki dan lebar hampir 1 meter. Mu Yun mengeluarkan pedang yang patah, melepaskan cahaya lemah, menyinari jarak sekitar 10 meter di depan, dan berjalan dengan hati-hati. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Mereka bergerak maju seperti ini, seolah-olah mereka telah memasuki kedalaman gunung. Menurut perasaan Mu Yun, mereka sekarang mungkin berada di bawah tengah gunung. Sekitar satu waktu pembakaran dupa, ada secercah cahaya di depan. Mu Yun menyingkirkan pedang yang patah itu dan menarik Xiao Yuner mendekati cahaya. Saat ini, ketika saya sampai pada posisi terang, saya menemukan bahwa ini adalah posisi keluar. Melihat lebih dekat lagi, pintu keluarnya setinggi 1 kaki dan lebarnya lebih dari 1 meter, seolah bersinar. Ketika mereka sampai di pintu keluar, Mu Yun dan Xiao Yuner tertegun sejenak. Di luar pintu keluar terdapat langit dan bumi yang luas, dengan pepohonan hijau dan tingginya ratusan kaki. Gunung berfluktuasi, serangga dan hewan berkicau. Gunung-gunung dan air terjun itu menggantung terbalik, dan burung-burung mengepakkan sayapnya dan terbang bebas. Tapi Mu Yun dan Xiao Yuner berasal dari lereng bukit. Saat ini, melihat tempat rahasia ini, saya tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Ada lubang di langit. Untuk waktu yang lama, Mu Yun berkata perlahan. Keruntuhan medan perang gurun. Benar saja, apapun bisa terjadi. Saat ini, mereka jatuh dan sampai di hutan yang rimbun. Xiao Xie, Xiao Han dan yang lainnya masuk ke sini dulu, tapi sekarang tidak ada jejak. Saat ini, mereka juga berhati-hati dan tidak gegabah. Adapun pintu keluar gua, pembunuhan keduanya oleh Mu Yun juga meninggalkan susunan sihir dan menggunakan metode penyamaran. Kecuali seseorang yang memiliki hati mencari dengan cermat, benda itu tidak dapat ditemukan. Dia tidak ingin dijemput oleh orang lain setelah belalang sembah menangkap jangkrik dan kutilang kuning. Hati-hati, ya, mereka berdua berjalan melewati hutan. Suara menderu dari waktu ke waktu juga membuat mereka berhati-hati. Tak lama kemudian, di depan saya melihat seekor binatang setinggi hampir 10 kaki, ditutupi sisik dan baju besi. Tampak seperti buaya, tergeletak di tanah dengan ekor terangkat tinggi dan tertidur. Di sisinya ada 2 tulang dengan daging patah. Jelas, tidak lama setelah dia meninggal. Sepertinya Xiao Han dan mereka bertemu dengan buaya besar ini. Mu Yun berkhotbah. Xiao Yuner menjawab, buaya ini mirip dengan buaya skala besi, tetapi terlihat lebih bertekstur dan lebih tua dari skala buaya skala besi. Mu Yun juga berkata, ini adalah medan perang kuno di masa banjir dan kelaparan. Ini harus ditinggalkan di masa banjir dan kelaparan. Beberapa hewan liar di masa banjir dan kelaparan sudah punah, tetapi beberapa mungkin bertahan dan terus beradaptasi di antara keduanya, langit dan bumi di sini, yang berbeda dengan hewan dan dewa ganas di Changlan kita. Mu Yun masih ingat bahwa dia membunuh 5 hewan liar kecil di peta langit dan 9 hewan liar yang ditinggalkan oleh Ye Xiaoyao di Gunung Kuno Ujian untuk dikendalikan sendiri. Ini adalah hal-hal yang tidak ada di era sekarang. Berkelanalah, mereka sekarang menuju ke arah lain. Sepanjang perjalanan, saya juga bertemu dengan beberapa monster dengan bentuk yang aneh. Di atas lehernya terdapat 3 kepala yang merupakan hewan ganas seperti hiena. Kera raksasa emas berdiri sendiri. Mengepakkan sayap berwarna-warni, itu adalah kupu-kupu besar seperti elang. Beberapa binatang buas membuat Mu Yun dan Xiao Yuner meneriakkan keajaiban. Setelah sekian lama berjalan mengelilingi pegunungan dan hutan, mereka tidak berani terbang di udara apalagi melompat. Mereka berbaris di luar angkasa, tetapi kehilangan arah dan tidak tahu kemana harus pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di antara hutan, binatang buas itu mengeluarkan raungan dan panggilan aneh satu persatu. Kera raksasa emas, buaya raksasa berskala gelap, hiena berkepala 3, dan kupu-kupu bersayap warna-warni, saat ini sedang bergerak cepat. Terlebih lagi, semua monster ini pergi ke satu arah. Tindak lanjuti dan lihat. Ya, Mu Yun dan Xiao Yuner mengikuti monster itu dari kejauhan. Mereka hanya melihat monster-monster ini terbang tinggi,
memanjat atau melompat di tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi setengah cangkir teh, beberapa hewan aneh berhenti satu demi satu. Di segala penjuru, lebih banyak hewan eksotik berkumpul saat ini, yang masing-masing sangat berbeda dan memiliki bentuk yang aneh. Saat ini, mereka dikelilingi oleh pahatan batu. Ukiran batu itu tingginya ribuan kaki. Perhatikan baik-baik, itu sebuah gambar. Seperti aslinya dan hidup. Jika pahatan batu itu tidak berdiri di sini dan tetap tidak bergerak dan tidak bernyawa, Mu Yun bahkan mengira itu adalah orang sungguhan. Saat ini, Mu Yun memegang telapak tangan Xiao Yuner dengan erat dan hati-hati. Melihat ke atas, saya melihat mulut pahatan batu itu terbuka. Saat ini, lebih dari 20 sosok berdiri di mulut pahatan batu dan melihat ke bawah. Saat itu Xiao Han dan Xiao mengusir lebih dari 20 orang. Hewan-hewan ini, Xiao Han memarahi, satu demi satu, kekuatannya sangat buruk. Tidak mudah untuk menghilangkannya. Sekarang bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan lagi? Xiao terdegradasi dengan serius saat ini, sepertinya itu karena kita memanjat patung itu dan membuat mereka marah. Terserah. Untung mereka tidak berani menindaklanjuti. Kita langsung masuk. Ya, lebih dari 20 orang memasuki patung itu dari mulutnya. Patung itu berdiri di satu sisi gunung dan bertatahkan seluruh gunung. Dari mulutnya, sepertinya Anda bisa memasuki pegunungan. Sepertinya kedua orang ini benar-benar menemukan sesuatu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, monster-monster ini tampaknya sangat menghormati patung itu. Mungkin mereka adalah tuan mereka. Jadi Xiao Han Xiao mengusir mereka untuk memanjat patung itu, yang membuat orang-orang ini langsung marah, tetapi rasa hormat mereka terhadap tuannya membuat mereka takut untuk melampauinya. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Jika mereka pergi sekarang, aku khawatir mereka akan menjadi sasaran kemarahan kelompok monster ini. Tunggu, Xiao Han, degradasi Xiao dan lainnya telah masuk. Mereka sekarang berada di belakang dan tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menunggu. Monster-monster ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat ini, mereka bersabar dan menunggu dengan lambat. Saat ini, mereka bersembunyi di batang pohon kuno untuk menyembunyikan nafas. Seiring berjalannya waktu, monster-monster ini sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Mu Yun dan yang lainnya merasa bosan, dan tangannya mulai tidak jujur, dengan lembut memeriksa pakaian Xiao Yuner. Lepaskan tanganmu dariku. Xiao Yuner menatap Mu Yun dan berkata, aku akan meletakkannya di sini dan tidak melakukan apapun. Kamu ingin mati. Saat ini, mata mereka bertolak belakang. Di hutan pegunungan, keheningan terasa sedikit aneh. Setelah sekitar 1 jam, hewan-hewan aneh itu sepertinya sudah kehilangan kesabaran dan pergi satu demi satu. Mu Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Bersenandung. Xiao Yuner mendengus, pria tak tahu malu. Mu Yun meraih tangan giok Xiao Yuner dan berkata sambil tersenyum, aku juga mencoba meredakan ketegangan di hatiku. Kata-kata itu jatuh, dan mereka langsung memanjat patung itu. Namun, saat keduanya baru saja menaiki patung tersebut, hewan-hewan yang berserakan itu tiba-tiba kembali. Monster-monster itu menatap sosok Mu Yun dan Xiao Yuner, dengan cahaya menakutkan di mata mereka. Tidak apa-apa, mereka tidak berani muncul. Mu Yun menghibur Xiao Yuner. Tapi ketika Mu Yun berpikir dia baik-baik saja dan terus memanjat, kera raksasa emas keluar pada saat itu, dengan lembut meraih patung itu dengan telapak tangannya dan menjulurkan kakinya, dan tiba-tiba mulai memanjat. Aku, Mu Yun hanya ingin mengutuk saat ini. Ayo cepat, Xiao Yuner mendesak, sepertinya hewan-hewan aneh ini tidak berubah-ubah. Awalnya, ketika aku melihat Xiao Han dan Xiao mengusir mereka, tidak ada bahaya. Sekarang aku berani muncul ketika aku melihat bahwa kita terikat dan tidak ada bahaya. Ya, kera raksasa emas memimpin, 3 anjing liar dan kupu-kupu berwarna-warni. Saat ini, mereka semua berangkat. Saat ini, kupu-kupu berwarna-warni terbang tinggi dan dekat dengan pahatan batu, mendekati Mu Yun dan Xiao Yuner. Mati. Pada saat ini, tanpa berkata apa-apa, Mu Yun keluar dengan pedang patah dan memotongnya dengan pedang. Namun, ketika pedang panjang itu dekat dengan kupu-kupu raksasa berwarna-warni, tiba-tiba terdengar dentang. Saya melihat seekor kupu-kupu besar, dengan lembut menepuk tentakelnya, memegang sisa pedang, berdengung dan berbalik pada saat itu. Sangat kuat, Mu Yun tertegun. Xiao Yuner segera berkata, kekuatan wilayah Tongtian, cepatlah pergi. Jika kamu terjerat, aku khawatir kamu tidak bisa sampai di sana.
Mu Yun memanjat dengan cepat tanpa penundaan. Akhirnya, mereka memasuki populasi pahatan batu dan melihat beberapa hewan aneh yang berlari di belakang mereka. Mereka berhenti di luar populasi pahatan batu dan merasa lega. Monster-monster ini sepertinya ingin mengejar dan membunuh, tapi mereka takut. Terserah, pergilah dulu. Ya, mereka berjalan langsung menyusuri mulut pahatan batu itu dan memasukinya. Berjalan ke arah belakang, jalan di sepanjang jalan semakin lebar, bukan menyusut, melainkan melebar. Sejauh mata Mu Yun menjangkau, manik-manik giok seukuran ibu jari tertanam di dinding batu, yang membuat sekelilingnya terlihat tidak redup. Selain itu, saya tidak melihat Xiao Han, degradasi Xiao, dan lainnya. Lambat laun, mereka masuk jauh ke dalam dunia. Pada saat ini, dunia tiba-tiba terbuka, seolah-olah mereka datang ke sebuah gua yang luas dari tempat yang sempit. Di sekitar gua terdapat dinding batu. Di sekeliling dinding batu terdapat banyak lorong dan volume lukisan. Lukisan-lukisan yang diukir di dinding batu itu sangat jelas. Saat ini, Xiao Han, Xiao yang terdegradasi, dan lainnya tidak ada di sini. Mu Yun dan Xiao Yuner memandangi dinding batu. Di dinding batu, sebuah perang terekam. Terlihat perang terbagi menjadi dua faksi. Para prajurit dari faksi besar mengenakan baju besi dan pakaian militer, yang semuanya diukir dengan kata kuno, Xia. Di sisi lain, mereka mengenakan pakaian seragam yang seolah-olah berasal dari pintu besar. Ada juga dua karakter kuno yang bisa dilihat. Buka gunung. Xiao Yuner tidak mengerti saat ini dan berkata, kata apa ini? Yang satu adalah Xia, yang lainnya adalah Kaisan. Mu Yun melanjutkan, itu seharusnya menjadi sumber banjir dan kelaparan. Itu normal jika kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana Anda tahu? Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu mengapa saya tahu. Saat itu, saya juga melihat karakter kuno ini di dunia manusia. Saat itu, saya hanya mengira itu adalah tulisan tangan kuno dunia Changlan, tapi setelah sampai di Changlan, ternyata tidak demikian. Aku bisa mengenali karakter kuno dari masa banjir dan kelaparan ini secara sekilas. Sepertinya karakter itu telah terukir di pikiranku selama bertahun-tahun. Xiao Yuner cukup terkejut, tapi dia tidak mengerti kenapa. Mu Yun melihat mural itu dan berkata, sepertinya itu adalah catatan perang antara Xia dan Kaisan. Selain itu, ada catatan waktu. Tampaknya kedua belah pihak telah berperang setidaknya selama jutaan tahun. Petik 2. Mural-mural ini mungkin merekam pemandangan seperti itu. Namun, beberapa lokasi mural rusak, dan beberapa pencatatannya tidak begitu lengkap. Pergi dan lihat bagian-bagian ini. Ya, saat ini, gua tersebut berbentuk lingkaran melengkung, dengan 4 portal tersebar di 4 posisi. Mereka tidak tahu bagaimana pilihan degradasi Xiao Han dan Xiao. Mereka harus mengambil kesempatan dan memilih saluran paling kiri untuk langsung masuk. Setelah setengah jam, mereka melihat akhir dari perjalanan yang panjang. Ini Istana Batu. Gerbang Istana Batu terletak di saluran seluruh tim. Mu Yun dan Xiao Yuner berbelok di sudut dan menghadap gerbang istana. Saat ini, pintu istana terbuka dan dua orang muda berdiri di depan pintu. Siapa? Siapa? Kedua pria itu menjaga gerbang istana, segera memperhatikan Mu Yun dan Xiao Yuner, dan langsung berteriak. Namun, ketika mereka melihat hanya Mu Yun dan Xiao Yuner yang muncul di sini, mereka segera menghilangkan rasa panik mereka dan berteriak, kami menemukan tempat ini, siapa kamu? Keluar dari sini. Pada saat ini, orang lain memandang Xiao Yuner dan berkata dengan heran, itu kamu. Salah satu dari mereka berkata, siapa wanita ini? Lihat saja kecantikan dan sosoknya, tut-tut. Xiao Yuner, kata yang lain langsung. Pria itu tiba-tiba terlihat kedinginan ketika mendengar pidato tersebut. Pedang panjang muncul di tangannya, dan roh pembunuhnya mengembun dalam sekejap. Xiao Yuner, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu inginkan? Nama Xiao Yuner sangat terkenal di keluarga Xiao. Bagi generasi muda berkebangsaan Xiao, banyak orang mungkin belum pernah melihat Xiao Yuner, tetapi hanya mengetahui bahwa dia cantik dan murni. Namun, meski mereka belum melihatnya, mereka juga tahu bahwa Xiao Yuner adalah kekuatan surga dan tidak bisa diremehkan. Apa yang ada di dalam itu? Kata Xiao Yuner, cepat pergi dari sini, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya dua orang, tapi saat ini sedang menatap tamat, tidak pernah menjawab. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, beberapa sosok keluar dari gerbang istana, dan yang pertama tidak sabar.
Itu kamu, Xiao Yuner. Saat dia melihat Xiao Yuner, pemuda pertama terkejut. Xiao Hu meninggal. Xiao Yuner berkata lagi, apa isinya? Xiao Yuner, kamu pengkhianat keluarga Xiao, ikuti Mu Yun dan hianati keluarga Xiao. Sekarang kamu masih memiliki wajah untuk melihat kami. Pengkhianatan. Xiao Yuner mencibir, selama bertahun-tahun, keluarga Xiao telah menyelidiki rahasia nenek moyang keluarga Xiao dari saya dan membantu saya mengolah Xiao Yuner untuk keuntungan bersama. Pernahkah ada orang di keluarga Xiao yang menganggap saya sebagai anak dari keluarga Xiao? Keluarga Xiao, hati serigala dan paru-paru anjing. Perhatikan kata-katamu. Saat ini, Mu Yun berkata, pada tahun-tahun awal, keluarga Xiao mengambil istriku dan ingin menggali rahasia istriku. Kalian keluarga Xiao kesal dan baik hati. Sekarang cocok menjadi pengkhianat satu persatu. Petik 2. Mu Yun, kamu begitu berani sampai kalian berdua berani menjelajahi reruntuhan medan perang yang sunyi ini. Mati. Saat ini, Xiao Hu berkata dengan dingin, Xiao Han dan saudara laki-laki Xiao yang dibuang ada di sini. Jika kamu tidak ingin mati, cepat keluar.